Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang strategi operasional di lingkungan global. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan kepada Bapak Budi Satria atas kesempatannya menonton video kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sebagai pembuka, yaitu Kania, rekan saya. Ya, saya Karyati. Saya Nesrina Alesyaira. Saya Davana Fadila. Yang pertama adalah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Manajer operasional pada saat ini harus mengembangkan operasionalnya secara global, strategi, dan inovatif. Salah satunya yaitu Volvo yang baru dianggap perusahaan di Swedia. Baru-baru ini perusahaan tersebut dibeli oleh Cina. Dan untuk memperluas lagi secara luas di operasionalnya, contohnya adalah ada di Boeing menjadi kompetitif karena penjualan dan rantai pasokan berada di seluruh dunia. Yang kedua adalah Bention dari Italia memindahkan persediaan ke toko seluruh dunia dengan komunikasi yang cepat. Yang terakhir yaitu Sony membeli komponen hingga ke Thailand, Malaysia untuk perakitan produk elektroniknya. Selanjutnya, 6 alasan mengapa sebuah operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Yang pertama adalah mengurangi biaya buruh, pajak, tarif, dan lain-lain. Yang kedua adalah memperbaiki rantai pasokan dengan cara menempatkan fasilitas di negara-negara yang sumber dayanya berbeda, yang dimana upahnya rendah dan bahan mentahnya banyak. Yang ketiga ada menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Yang keempat, menarik pangsa pasar baru. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasional. Dan yang keenam adalah mendapat dan mempertahankan bakat global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengembangkan misi dan strategi, sebuah manajemen operasional yang efektif harus mempunyai sebuah misi, sehingga ia tahu kemana arah tujuannya dan sebuah misi tersebut. Mengembangkan misi dan strategi, misi mengidentifikasikan misi organisasi sebagaimana tujuannya adalah apa yang akan disumbangkan ke masyarakat. Keberhasilan ekonomi dan tentu saja keberlangsungannya merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Di sini dijelaskan misi dari suatu organisasi sebagai tujuannya, kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat. Strategi adalah merupakan sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagaimana cara memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Keunggulan kompetitif secara tidak langsung menyatakan perciptaan sebuah sistem yang memiliki sebuah keunggulan yang berbeda terhadap pesaingnya. Selanjutnya, 3 langkah utama yang dilakukan perusahaan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu persaingan melalui diferensiasi, yaitu adalah harus dianggap sebagai hal di luar karakteristik fisik dan atribut jasa untuk mencakup segala hal tentang produk atau jasa yang mempengaruhi nilai yang diperoleh oleh pelanggan. Yang kedua yaitu bersaing melalui biaya atau cost leadership, yaitu kepemimpinan dalam biaya rendah memiliki arti mencapai nilai yang maksimum, seperti yang dianggap oleh pelanggan. Sebuah strategi biaya rendah tidak berarti memiliki nilai yang rendah atau kualitas yang rendah. Yang ketiga adalah bersaing dengan respon atau respons, yaitu adalah respons rangkaian nilai terkait dengan kinerja yang cepat, fleksibel, dan dapat diandalkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava Ananda. Pengembangan dan penerapan strategi operasional. Satu perusahaan memahami permasalahan yang ada di dalam pengembangan strategi yang efektif, maka pengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal maka juga
peluang dan ancaman yang ada di lingkungan mereka. Strategi tersebut dikenal sebagai SWOT. Selanjutnya, permasalahan yang bisa timbul dalam strategi operasional yaitu yang pertama, faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti. Faktor keberhasilan utama merupakan aktivitas dan atau faktor-faktor yang penting bagi pencapaian keunggulan kompetitif, dan kompetensi inti adalah serangkaian kemampuan, talenta, dan kapabilitas yang merupakan bagian terkuat dari sebuah perusahaan. Yang kedua, penilaian penyediaan ahli daya. Metode faktor penilaian memberikan sebuah cara yang objektif dalam mengevaluasi baik negara maupun penyedia jasa ahli daya. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya 4 pilihan strategi operasional. Yang pertama ada strategi multidomestik. Strategi multidomestik adalah sebuah strategi di mana keputusan operasi didesentralisasi ke masing-masing negara untuk meningkatkan reaksi lokal. Lalu yang kedua ada strategi transnasional. Strategi transnasional adalah sebuah strategi yang mengkombinasikan manfaat dari efisiensi berskala global dengan manfaat dari kemampuan lokal untuk merespon. Yang ketiga ada strategi internasional. Strategi internasional adalah sebuah strategi di mana pasar global dipenetrasi menggunakan ekspor dan lisensi. Terus selanjutnya yang keempat, strategi global. Strategi global adalah sebuah strategi di mana keputusan operasi didesentralisasi dan kantor pusat mengoordinasi, standarisasi, dan pembelajaran antar fasilitas. Selanjutnya ini adalah contoh dari studi kasus kita, yaitu adalah contoh dari penelitian tentang MIS, yaitu Impact of Market Strategy, yang menggunakan 100 data dari 3.000 organisasi terkait menggunakan ROI atau Return of Investment yang tinggi. Di antaranya memberikan dampak pada keputusan manajemen operasional, yaitu yang pertama adalah kualitas produk tinggi relatif terhadap pesaing. Yang kedua, penggunaan kapasitas yang tinggi. Yang ketiga, efisiensi operasi tinggi. Yang keempat, intensitas investasi rendah. Dan yang terakhir adalah biaya langsung per unit yang rendah. Penelitian lain adalah gabungan dari 248 bisnis yang diminta mengevaluasi 32 kategori untuk mendapat keunggulan kompetitif yang terus-menerus. Maka 28% kategori yang terpilih adalah manajemen operasional. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Kania. Baik, kita sudah ada di penghujung materi kita, yaitu kesimpulannya, yaitu dalam menjalankan strategi global di lingkungan global, yang perlu diperhatikan adalah yang harus memahami pandangan operasional secara global agar manajemen operasional bisa berjalan secara efektif dan mencapai keunggulan kompetitif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.